Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, kami salah satu kelompok dari kelas H1 Manajemen Universitas Teknologi Digital dengan beranggotakan beberapa orang. Yang pertama, Anang Sanjaya, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Ayu Lestari. Yang ketiga, Pipit Siti Nur Aisyah. Yang keempat, Siti Safah Fitriani. Dan yang kelima, Siti Widianti. Jadi di sini kami akan membuat video presentasi dari salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia terkait materi tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja atau biasa yang disebut dengan Manpower Planning. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke poin pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, poin pembahasan yang pertama di sini yaitu terkait pengertian dari tahapan perencanaan tenaga kerja atau Manpower Planning itu sendiri. Jadi pada dasarnya Manpower Planning adalah sebuah proses atau strategi dalam memperkirakan atau merencanakan kebutuhan tenaga kerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Biasanya strategi ini dikembangkan oleh HR dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Maka dari adanya itu semua, Manpower Planning harus searah dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri agar supaya dapat mempermudah perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Baik, untuk penjelasan yang pertama mungkin sekian. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pemetaan SDM perusahaan. Tahap selanjutnya adalah pemetaan yang ketersediaan tenaga kerja yang telah dimiliki perusahaan dengan menganalisis data demografis seperti jumlah, sebaran, usia, peran dan jabatan, serta upah atau gaji. Analisis juga termasuk metrik tenaga kerja seperti kinerja, produktivitas, turnover, dan retensi karyawan. HR juga menganalisis keterampilan dan kompetisi setiap tenaga kerja, misalnya dalam setahun terakhir, apa saja jenis keterampilan atau keahlian baru yang dikuasai karyawan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Widianti. Selanjutnya yaitu pengembangan dan pelatihan. Pengembangan atau pelatihan ini karyawan ditujukan untuk menjembatani kesenjangan skill antar karyawan serta memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan yang baru. Selain berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan, cara ini juga membantu karyawan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu evaluasi. Tahap terakhir, HR mengevaluasi Manpower Planning. Apa saja yang berjalan sesuai rencana, apa yang tidak. Evaluasi ini yang paling penting adalah apakah pelaksanaan rencana ketenaga kerjaan tersebut membantu pencapaian rencana bisnis perusahaan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Menghitung kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode tren, rasio, regresi, DLP, studi kerja, keputusan manajerial, dan lainnya. Metode ini memberikan hasil berupa prediksi atau perkiraan kebutuhan tenaga kerja baru. Adapun penetapan rencana ketenaga kerjaan. HR menetapkan rencana ketenaga kerjaan untuk 1 tahun ke depan, termasuk menyusun biaya rekrutmen dan biaya gaji dengan mempertimbangkan kenaikan upah setiap tahun. Adapun menganalisis kesenjangan keterampilan. Setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi, HR melakukan monitoring sejauh mana keterampilan yang dikuasai setiap karyawan, membantu mereka dalam menjalankan peran. HR mengidentifikasi kesenjangan keterampilan antara karyawan yang menonjol dengan karyawan yang kurang terampil. Kemudian, memberikan pelatihan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu rekrutmen dan hiring.
HR atau Human Resources menentukan metode rekrutmen dengan melihat pekerjaan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan. HR juga harus memahami bagaimana kondisi pasar tenaga kerja, ketersediaan kandidat bebas, dan persaingan perusahaan dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas. Dalam praktiknya, rekrutmen dilakukan dengan dua cara, yaitu metode rekrutmen terbuka dan tertutup. Kedua metode ini tujuannya untuk mendapatkan calon kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Tentunya melakukan rekrutmen ini tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Cukup sekian pembahasan ini. Terima kasih. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.